Pada hari ini, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara mempersembahkan acara yang luar biasa inspiratif bagi masyarakat, yaitu pengabdian kepada masyarakat pada tahun ini di tanggal 15 Agustus tahun 2022. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah menghadiri acara kami. Hadirin yang kami hormati, izinkanlah saya Natasha Arini Fasya yang memandu acara ini untuk membacakan susunan acara sebelum acara dimulai. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua pembacaan doa, yang ketiga ada menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Belinda, yang keempat sambutan Ketua PKM dari Ibu Syailina Hoyrun Atalina. Yang kedua ada sambutan dari Bapak Sulaiman SPD. Dan acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator Ibu Bulan. Dan keenam adalah acara penutup. Memasuki acara pertama yaitu pembukaan, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang akan dipimpin oleh berdoa. Acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Mbak Linda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Hadirin kami persilahkan untuk berdiri. Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu acara yang keempat adalah sambutan dari Bapak Effendi. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada yang terhormat Bapak Suratman sebagai Kepala Sekolah
SD 3 yang nanti di Parang, kepada Bapak Ibu guru yang ikut serta dalam pelatihan pada pagi hari yang saya hormati, dan kepada mahasiswa-mahasiswi PPL Wisnu Jepara yang saya banggakan dan saya sayangi. Tak lupa teman-teman saya dosen Universitas Islam Nahdlatul Ulama Prodi PhD yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan pagi hari ini dalam acara pengabdian kepada masyarakat, berkolaborasi dosen dan mahasiswa, pelatihan media pembelajaran digital interaktif berbasis UON dalam upaya mengoptimalkan pembelajaran tematik di SDN 3 menanti. Selawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, dan insyaallah kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, adik-adik PPL dan teman-teman yang ada di sini, saya tidak akan berpanjang lebar untuk sambutan pada pagi hari ini karena mungkin ini saya rasa akan banyak prakteknya, Bapak. Ya, jadi intinya bahwa di sini kita sebagai dosen Unisnu, kita punya yang namanya instrumen di mana dalam kinerja kita dalam sebagai kita sebagai dosen di universitas dan apa kita dituntut untuk tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Kali ini tentunya kita menggandeng mahasiswa-mahasiswa kita untuk berkolaborasi dalam membuat produk-produk yang berbentuk contohnya seperti ini. Jadi ada digital, ada yang lainnya juga. Oleh karena itu kami selaku pelaksana dalam kegiatan ini berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada terutama kepada Bapak Surabaya sebagai selaku selaku kepala sekolah SD 3 Menganti, di mana telah memberikan tempat, waktu dan ruangan yang sangat bersih ini yang sudah benar-benar diposisikan untuk kenyamanan kita dalam mengembangkan ataupun memberikan sebuah pelatihan. Dan ini tidak hanya sebenarnya kita tidak memberikan secara khusus pelatihan, tetapi kita juga mengembangkan diri kita sendiri, Bapak. Jadi di sini kita belajar bersama-sama untuk mengembangkan bagaimana bisa memberikan, intinya adalah dengan pembelajaran kepada peserta didik menjadi yang efektif, efisien dan terbaik. Sebenarnya yang artinya terbaik yang mudah diterima oleh peserta didik khususnya di sekolah desa. Seperti itu. Sekali lagi kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih Bapak telah memberikan waktu dan tempatnya, dan kita hanya bisa memberikan penyajian snack kotak untuk Bapak Ibu yang berkenan hadir di pagi hari ini. Kemudian selanjutnya bahwa nanti dalam pelaksanaan kegiatan ini tentunya ada kolaborasi bersama dengan mahasiswa. Kemudian kita punya 2 mahasiswa, yang pertama dengan nama Daniel, yang kedua Natasha. Nah, ini yang membantu kita dalam program ini, Bapak. Jadi memang tuntutan dari universitas memang harus ada kolaborasi dengan mahasiswa seperti itu. Jadi semoga pada kegiatan pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan baik, dan sesuai dengan keinginan kita, dan tentunya insya Allah tidak berhenti pada pelatihan ini, akan tetapi berkelanjutan kepada peserta didik
didik yang nantinya akan diberikan media-media yang bagus, yang menurut kita itu bagus tapi belum teruji di lapangan. Makanya oleh karena itu kita berikan kepada Bapak Ibu semua yang isi apakah memang ini real, efektif dan lain sebagainya untuk menjunjung kualitas dan kuantitas peserta didik dalam pembelajaran. Seperti itu. Dan yang terakhir yang bisa kami sampaikan, saya selaku tim dengan diketuai oleh Ibu Sailin sendiri dalam PKM ini meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan ataupun dalam kegiatan ini ada yang kurang berkenan seperti itu. Itu saja yang perlu Pak Ferry saya sampaikan. Kiranya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Effendi yang telah memberikan sambutan. Yang selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SPD Negeri 3 Menganti kepada Bapak Surahman SPD. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan pada pihak Unisnu yang dipimpin Bu Sailin yang saya hormati semuanya, kepada rekan-rekan guru SDN 3 Menganti yang saya hormati, kepada peserta PPL yang saya hormati juga. Alhamdulillah kami pada hari ini kami dari pihak SD baru bisa melaksanakan pertemuan ini, yang mana pertemuan ini sudah direncanakan sudah hampir sebulan gitu, baru bisa terlaksana karena mundur dicocokkan dengan waktu yang pas. Pada Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, kami dari SDN 3 Menganti berterima kasih kepada pihak Unisnu yang telah menyelenggarakan pertemuan ini dalam acara yaitu pemanfaatan media pembelajaran, yaitu untuk tematik nih, walaupun yang ini kan kurikulum merdeka baru berjalan, ini khususkan untuk yang tematik dulu. Tadi dari Bu Sailin untuk memberikan satu materi lah, misalnya yang pengen dibahas apa, karena mendadak minta maaf kepada Bu Sailin, guru-guru belum siap misalnya mau milih apa ya, karena pilihannya tuh banyak sekali dari kelas 1 sampai kelas 6. Saya tulis 1 sudah saya mungkin ya sudah ada yang punya pandangan hari ini mungkin, tapi belum ditulis ya, belum dituliskan, belum dikirim kepada saya. Saya mohon maaf dan kesalahan. Pada hadirin yang semuanya yang dari sini, saya mohon untuk guru SDN 3 Menganti berterima kasihlah kepada pihak Unisnu dan PPL. Pertemuan ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya ini karena dengan adanya pertemuan ini kita dapat belajar sebanyak, saling belajar. Tidak ada yang di sini lebih pandai dari mana yang mana, tidak. Kita saling belajar semuanya, baik itu dari pihak PPL, guru kita SDN Menganti dan dari pihak Unisnu. Dan sekaligus saya minta maaf karena persiapan untuk pertemuan ini agak ribut dan agak mengganggu juga, karena di pagi hari ini diadakan pembelajaran
kasih karena di sini SD-nya tidak menyuguhi apa-apa, malah dari Unisme yang menyuguhi. Ini saya tanya kemarin Bu konsumsi pun saking pulau saya alhamdulillah dari SD ringan, hanya menyiapkan gurunya dan laptopnya dan sedikit saja peralatan. Dari saya hanya sedikit kata-kata yang mungkin ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syaraman yang sudah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu acara kegiatan pelatihan medium PJD digital interaktif berbasis maupun dalam upaya mengoptimalkan belajar tematik yang akan dimulai sekarang, yang akan dipandu oleh moderator Ibu Gwen. Saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu ya? Iya. Terima kasih. Sambil snacknya boleh dimakan Bapak Ibu. Kita santai saja ya acara ini ya. Saat ini kita sudah memasuki era Society 5.0, di mana perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat mengharuskan kita untuk siap menghadapi perubahan dunia, terutama dalam bidang pendidikan. Salah satu bentuk perubahan tersebut yaitu Society 5.0, di mana nanti manusia itu dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 dan berpusat di teknologi. Pendidikan memiliki peran yang penting dalam perkembangan era Society 5.0, yaitu untuk memajukan kualitas sumber daya manusia. Karena itu diperlukan pendidikan mengenai kecakapan hidup abad 21 yang lebih dikenal dengan istilah KOSI, yaitu creativity, critical thinking, communication, dan collaboration. Peran sekolah dan tenaga pengajar turut berperan penting dalam Society 5.0, tidak hanya pembelajaran dengan sumber buku, melainkan tenaga pendidik itu harus berkembang, ya, belajar menggunakan internet dan media sosial yang lainnya. Bapak Ibu guru yang kami hormati, kali ini kita akan sharing bersama dengan Ibu Sailin dan Bapak Effendi terkait pelatihan pembuatan media digital berbasis Pontoon. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dan untuk yang pertama materi akan disampaikan oleh Bapak Effendi. Ya, Bu Sailin dulu. Bu Sailin terlebih dahulu, namun sebelumnya akan saya bacakan CV-nya terlebih dahulu. Nah, ini Bu Sailin dan Pak Effendi ini dua-duanya berasal dari Kudus, Bapak Ibu. Iya, dua-duanya kebetulan dari Kudus ya. Kudusnya Bu Sailin itu di mana, Bu? Kalimongo, dan Pak Effendi di Undangan. Mungkin kalau Bapak Ibu mau ke Kudus ya sekalian mampir ya Bu ya. Sekalian mampir ke Kudus. Ya. Nanti ada jenangnya ya Bu ya. Ya. Jenang ada pisang yang panjang itu Bu. Apa? Pisang ya. Terus ada yang kalau mau punya anak itu katanya kalau nggak makan lari coto itu nanti ya nanti saya jaskan bisa cantik gitu. Itu mitos Gimana Bu? mitos apa fakta itu? Ya itu saya gimana saya? Saya kemungkinan ini faktor banyak kan ya. Faktor banyak itu ya. Itu fakta oke. Dan Apa risotto di rumah? Tapi nggak bisa berdua gitu. Oh berdua. Mungkin kalau nggak dari Kudus asli mungkin ya. Ya harus dari Kudus. Biar pikir ke sana Bu ya. Nah Bu Sailin ini kelahirannya tahun 1994. Masih muda sekali ya Bu. Masih muda. Ya, profesinya sebagai lecturer, dosen di Unisme Jepara, khususnya di prodi PGR
lulus. Nah, Pak Effendi ini kuliah S1-nya dan S2 sama ya Pak ya, berasal dari UNES, Universitas Negeri Semarang ya. Lulusnya untuk S2 itu tahun 2014 dan S1-nya lulusnya tahun 2009 gitu. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Bu Saili. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bu Wulan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Yang terhormat Bapak Surahman SPG selaku Kepala Sekolah SDN yang menanti, yang kami hormati segenap Bapak Ibu Guru SDN yang menanti, yang kami hormati rekan kami Bapak Ibu dosen dari SDN Puspara, yang kami sayangi dan kami banggakan pula adik-adik mahasiswa PPL kami dan juga mahasiswa partner PKN kami Daniela dan Natasha. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat berupa kesehatan sehingga pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul dalam kegiatan PKN pelatihan media pembelajaran digital. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya tidak perlu kenalan dulu ya Bapak Ibu, karena saya yakin Bapak Ibu tidak lupa dengan saya sih. Baru saja tahun kemarin saya juga menjadi DPL di sini. Bu Nasrifa, kemudian Mbak Nani, ya selalu saya ngopi terus Mbak Nani Pak, dan Bapak Ibu guru lainnya. Bapak Ibu, untuk pagi hari ini saya dan Pak Effendi akan menyampaikan materi terkait media pembelajaran digital interaktif berbasis Pongtun. Tapi sebelum kita masuk ke Pongtun itu sendiri, perlu saya sampaikan sedikit terkait perkembangan di era industri dari 1.0 sampai 5.0. Apa sih itu Bapak Ibu? Ada yang sebelumnya sudah pernah melihat gambar ini belum Bapak Ibu? Baru aja ya? Ya, bisa dilihat itu dari sisi kiri ya. Itu ada industri 1.0 di mana cara manusia dalam mengolah sumber daya yang ada, mereka itu masih bersifat primitif ya Bu, atau tradisional. Pada waktu itu belum ada teknologi ya tentunya, karena yang digunakan masih berupa mesin uap ya, manual. Kemudian di era industri 2.0 itu di awal abad 20-an, di situ sudah mulai ada perubahan atau perkembangan dari yang awalnya menggunakan mesin uap. Pada saat itu manusia sudah ada yang menemukan tenaga listrik lebih efisien dan lebih cepat, seperti itu. Kemudian menginjak di industri 3.0 itu sekitar di akhir abad 20-an, di mana manusia sudah ada yang menemukan komputer, tapi komputernya itu yang masih Pentium 1 itu ya Bapak Ibu. Jadi memorinya cepat penuh, tidak bisa mengakses banyak website ya karena terbatas.
Kemudian di industri 4.0, di sini sudah mulai ada perkembangan yang sangat signifikan ya, karena di situ sudah ada yang namanya penggunaan internet dan jaringan seperti itu. Kemudian next Bu. Industri zaman sekarang ya, era society 5.0 itu sama-sama sudah ada internet, tetapi untuk teknologinya lebih canggih. Sekarang tuh jenengan Bapak Ibu kalau pengen beli apa tinggal klik Shopee, Tokopedia, kemudian Lazada, JDID itu gitu, semuanya sudah bisa diakses melalui internet. Bapak Ibu tinggal pencet. Oh, nggak sakit Pak. Tinggal pencet, klik, bayar lewat online. Ada juga yang bayar lewat Indomaret atau billing itu ya, BCA, BCA apa itu. Tinggal menunggu duduk manis di rumah, ada Pak Kurir datang. Tinggal buka barangnya sampai. Itu karena ini perkembangan teknologi digital. Kemudian selain itu, selain Internet of Things itu ada juga istilahnya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Contohnya apa Bapak Ibu? Apa nih? Ayo nih, sulit tak gede iyo. Nah itu dibahas tak gede iyo. Apa nih contohnya kecerdasan buatan ini? Salah satunya paling lama Bu SD juga dari kuliah kemarin mungkin. Bapak Ibu sama teman-teman sekalian pernah dengar yang namanya smartwatch? Nah, itu kan bisa mendeteksi apakah kita kekurangan oksigen atau tidak. Jika kita kekurangan oksigen, jadi itu bisa menganalisa kita ini harus ngapain biar kita tidak kekurangan oksigen. Apakah kita diminta untuk minum air putih atau diminta untuk lari atau apa, seperti itu. Itu salah satu contoh artificial intelligence atau kecerdasan buatan, bentuk dari perubahan perkembangan di era ini 5.0 itu. Dan bagaimana sih untuk merealisasikan Society 5.0 ini yang bisa kita lakukan? Di antaranya ini Pak. Next bulan. Next lagi. Nah ini. Yang pertama terkait dengan standar parameter. Dalam hal ini lingkup kita adalah pendidikan ya Pak. Pendidikan di lembaga pendidikan sekolah desa. Jadi kita harus punya standar parameter yang bisa menjadi apa ya istilahnya, tolak ukur gitu. Karena dengan adanya tolak ukur kita bisa menentukan strategi apa sih yang bisa kita lakukan untuk mencapai hal itu. Kemudian yang kedua, culture to value, nilai-nilai budaya. Apalagi di kurikulum 2013 ini sangat dituntut ya Pak untuk menanamkan nilai-nilai karakter di tiap pembelajaran. Kemudian yang ketiga, continuous quality improvement atau peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Artinya apapun yang kita lakukan, misalnya hasil
harus ada yang namanya peningkatan yang berkelanjutan seperti itu. Kemudian next bulan best practice digital service ya. Ini beberapa yang bisa saya sampaikan. Yang pertama yaitu sistem layanan terintegrasi baik akademik dan non akademik. Sekarang di SD juga sudah banyak ya Pak sistem-sistem terkait dengan sistem akademik yang bisa diakses dari internet. Kemudian sekarang ujian juga sudah sistemnya pakai ANBK itu ya, yang kelas 5. Kemudian yang kedua manajemen infrastruktur jaringan dan layanan sistem informasi terpadu. Selain guru juga, selain siswa juga ada sistem untuk itu ya Pak, yang untuk laporan-laporan apa itu sudah ada belum? Lalu yang ketiga integrasi aplikasi pihak ketiga dengan single sign on seperti Google, kemudian Microsoft dan lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada sistem smart building, kemudian smart attendance dan smart parking ya. Next bulan. Nah ini salah satu contoh best practice open library ya, perpustakaan online. Banyak sekali jenis-jenisnya. Jadi dari next bulan salah satunya ini, kemudian next lagi, kemudian ada juga Coursera, kemudian Akademi, kemudian Udemy, edX, OJW, kemudian yang tidak asing itu Ruang Guru itu ya, itu juga salah satunya. Bahan-bahan dari situ tuh banyak sekali dari materi, kemudian soal-soal bisa diakses melalui itu. Kemudian next, Center for E-Learning and Open Education, salah satunya ada LMS. Kalau di Unisno itu sudah memanfaatkan ini Learning Management System, itu digunakan dulu waktu awal pandemi ya Pak, itu sering sekali menggunakan tools-tools yang ada di LMS untuk kegiatan pembelajaran kami. Kemudian dashboard konten, dan yang terakhir pembuatan konten video dan non video. Nah ini nanti salah satunya yang terakhir ini ya Pak, pembuatan konten video. Nanti kita diajari adik-adik mahasiswa yang menjadi partner kami untuk membuat video menarik dari Powtoon sebagai media pembelajaran yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik kita seperti itu. Next bulan di kurikulum ini ada human, kemudian ICT dan data, dan semuanya tentunya berbasis literasi deh, karena di era society itu salah satunya ada literasi digital. Jadi kita harus menyesuaikan itu, tidak boleh berbasis yang manual terus, supaya peserta didik kita itu bisa mengikuti perkembangan zaman. Next bulan, ini paradigma baru yang mana pelayanan yang excellent ya, sempurna. Ada 4 ini yang perlu kita berikan kepada peserta didik kita. Di antaranya yang pertama experience customer atau pengalaman customer di lingkup SD ini, yaitu peserta didik ya Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu ingin memberikan pengalaman yang mudah diingat, mudah dikenang oleh peserta didik kita, supaya apa yang kita sampaikan dapat dipahami dengan baik, dapat dicerna dengan mudah. Salah satunya bisa menggunakan media pembelajaran yang
sebuah media pembelajaran itu kita juga harus memperhatikan ketertarikan ya, menarik tidaknya suatu media pembelajaran itu sendiri. Pada saat kita menampilkan media pembelajaran yang menarik, pasti siswa lebih termotivasi dan lebih rasa ingin tahunya tinggi. Wah, Bapak Ibu guru nanti mau menampilkan apa ya? Itu kayak bagus lah, mungkin keponya tinggi gitu. Kemudian yang terakhir regulatory compliance. Dari ketiganya itu harapannya dapat menampilkan atau memberikan pengalaman yang bagus dan menarik kepada peserta didik kita. Kemudian fokus dari paradigma baru ini nanti yang kita fokuskan hanya ke media pembelajaran Pak, karena memang karena keterbatasan waktu jadi mungkin lain kali kalau dikasih kesempatan dari kampus lagi untuk melakukan PKN, nanti kita bisa belajar yang lainnya mungkin terkait strategi ataupun model ataupun bahan ajar. Mungkin hanya itu saja yang perlu kami sampaikan sebelum masuk ke materi inti terkait media pembelajaran digital interaktif berbasis foto. Selanjutnya langsung dilanjutkan oleh Pak Effendi. Terima kasih atas waktunya. Ini sudah dibicarakan dari awal oleh Ibu Sairin, di mana fokus pada media pembelajaran interaktif berbasis digital, berbasis foto, seperti itu ya. Jadi sebelum kita mengenal lebih jauh dari media pembelajaran, kita akan coba mengingat kembali seperti apa sih media pembelajaran itu. Next, bulan pengertian media pembelajaran. Kata media ini merupakan bentuk jamak ya dari kata medium dan dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar komunikasi dari pengirim menuju penerima. Pengirim itu siapa? Kita sebagai guru. Penerima itu siapa? Kita sebagai mereka yang sebagai peserta didik. Berdasarkan para ahli, mereka menyebutkan bahwa media pembelajaran merupakan alat bantu untuk menyampaikan pesan dari sumber kepada penerima. Alat bantu untuk menyampaikan pesan seorang pendidik kepada peserta didik. Next, Bu, lanjut. Kemudian sedangkan menurut para ahli di sini sudah diberikan cara bagaimana kenapa media pembelajaran itu sangat penting, karena di sini komponen utama yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam media pembelajaran menurut para ahli yang perantara sumber pesan atau source dengan penerima pesan receiver itu pada tahun 96 yang diberikan itu sangat berhasil sekali dengan memberikan motivasi dengan media yang sangat menarik. Itu mungkin 80% bisa diterima oleh peserta didik, bisa diterima oleh penerima pesan. Alat perlengkapan yang digunakan untuk memperjelas pesan dan kemungkinan terjadinya interaksi antara penerima pesan dengan sumber pesan itu oleh menurut para ahli yaitu Anderson tahun 87. Next, Bu. Kemudian selanjutnya manfaat apa yang ada pada di media pembelajaran? Kenapa sih ketika kita mengajar harus ada medianya? Ya, sekali untuk tujuan visi kita, visi sebagai sumber pemberi materi itu memudahkan mereka dalam hal menerima pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. Contohnya di sini misalnya saja ada di gambar ini media dapat memotivasi belajar siswa, motivator. Jadi kita itu seorang guru, seorang pendidik itu ibaratkan yang punya gadget. Ya, gadget itu peserta didik. Bagaimana cara
menyampaikan materi-materi yang ingin kita sampaikan kepada peserta didik itu, kalau peserta didik itu tidak bisa menerima ya abote kowe ya Bapak Ibu bisa merasakan ya. Kalau memang cuma ngomong ceramah dan sebagainya, tentunya masih kurang paham ya. Itu jadi bagaimana manfaat media itu ya motivator, sebagai motivator supaya beban-beban yang ada di diri kita tersampaikan dengan ringan sesuai keinginan kita. Selanjutnya di sini tentunya harus bisa memikirkan pemilihan media pembelajaran. Tentunya pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk yang media digital yang berbasis open. Ya, nanti kita bersama-sama belajar dan dipandu oleh mahasiswa kita yang sudah bisa mempraktekkan, sekaligus kita bersama-sama belajar. Yaitu yang pertama adalah media harus sesuai tujuan yang ingin dicapai, di mana media kita harus sesuai tujuan yang ingin kita. Tadi sempat diminta untuk materi ya, kita harus tentukan materinya dulu itu apa. Jadi misalnya dari kemarin sudah berkomunikasi dengan Bapak dan terkait dengan materi, tujuannya harus sesuai ya. Kemudian media harus tepat untuk mendukung isi pelajaran, isinya harus sesuai. Tidak mungkin isi kita ngajarnya misalnya mohon maaf bahasa Indonesia, ternyata isinya matematika, ini tidak relevan. Artinya harus sesuai dengan isi pelajaran. Media harus praktis. Ini syarat pemilihan media ya, luas dan bertahan. Nah, alhamdulillah kita punya internet, di mana internet itu mendukung dengan Google Drive. Ya, tahu ya Google Drive. Setiap kita punya Gmail, kita punya ruang untuk menyimpan semua data-data kita secara online, tidak perlu hard disk.